Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Berbagai cara dilakukan warga saat menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Daripada bengong, gitu aja nggak ada aktivitas, lebih baik melakukan sesuatu yang ada fungsinya, ada manfaatnya, begitu ya. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, ini latihan atlet para motor justru menjadi tontonan menarik di sore hari. Ini kebayang ya kalau misalnya sunsetnya lagi bagus gitu ya. Nah, atletnya itu juga pasti melihat pemandangan yang bagus banget kan. Benar. Tapi itu ingat, hanya dilakukan sama yang profesional Profesional. ya. Sama yang satu ini juga nih, di Goa Sulawesi Selatan, sekelompok muda-mudi melestarikan budaya leluhur dengan berlatih tarian api. Atraksi atlet para motor menghiasi area pelabuhan perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa sore. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, warga sekitar tak mau ketinggalan menyaksikan atraksi atlet para motor bermanuver di angkasa. Menurut warga, para motor ini menjadi tontonan gratis saat sore hari sambil menunggu azan maghrib. Sangat tontonan asik buat ngabuburit, apalagi tontonannya gratis dan menyenangkan sambil menunggu adzan maghrib. Ada dua jenis para motor yang ditampilkan, para motor dengan mesin digendong oleh atlet. Yang kedua, para motor beroda di mana penerbang cukup duduk di atas kendaraan setelah melaju dan parasut mengembang, para motor akan terbang. Atlet para motor asal Probolinggo juga bangga daerahnya memiliki arena untuk berlatih. Nah, kalau yang satu ini ngabuburit sambil melestarikan budaya daerah. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebuah komunitas seni muda-mudi memanfaatkan waktu menunggu berbuka puasa dengan berlatih tari. Tarian yang ditampilkan adalah tari Pepekari Makkah atau tarian api dari Mekah. Tarian ini pertama kali muncul pada abad ke-15 Masehi dan diyakini berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Sebelum dimulai, para penari terlebih dahulu berdoa bersama untuk meminta keselamatan. Tabuhan gendang dan tipuan sepuling menandai dimulainya tarian. Para anggota mulai berlenggak-lenggok memainkan api. Mereka bahkan tak merasakan panas meski mengusapkan api di bagian tubuhnya. Tarian Pepekari Makkah ini pun dimainkan di bantaran Sungai Jeneberang dengan latar belakang jembatan kembar yang merupakan ikon kota Sungguh Minasa. Di samping mengisi waktu luang, kita juga sambil melestarikan budaya yang sudah hampir punah di Kabupaten Goa. Tarian ini pun secara otomatis berhenti saat mentari mulai terbenam sekaligus menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Tim Liputan CNN Indonesia. Wow, penari-penarinya perempuan ya, penari api itu Keren hebat banget loh, sekali. sampai wah disulut api pun sampai nggak kepanasan kan? Itu dia. Jadi perempuan itu memang strong, memang kuat. Wih. Apalagi kalau kita ngomongin isu kesetaraan bagi Nah, perempuan, ini mendapat perhatian khusus jelang forum G20. Ya, kenapa? Karena ternyata memang masih ada kesenjangan penyerapan tenaga kerja antara perempuan dan juga laki-laki. Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi. Dari data BPS tahun 2021 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 54,03%. Sedangkan untuk laki-laki sudah mencapai 82,14%. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, salah satu faktor terjadinya kesenjangan ini karena adanya faktor budaya. Karena budaya patriarki masih berkontribusi pada upaya kita untuk menempatkan secara proporsional segala bentuk jabatan untuk laki-laki dan perempuan. Stigma bahwa perempuan itu lembut, kalem, maka jenis pekerjaan yang cocok adalah yang jenis pekerjaannya dengan kelembutan itu. Masih ada stigma-stigma seperti itu. Meskipun harus kita akui bahwa sebenarnya stigma itu semakin pudar seiring dengan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat. Masalah lain yang saat ini menjadi sorotan adalah kesempatan kerja yang setara bagi kelompok difabel. Menurut staf khusus Presiden Bidang Sosial Angki Yudhistia, menjadi perempuan dengan disabilitas membuat mereka memiliki kerentanan yang berlapis. Mengalami perempuan yang milenial dan berkebutuhan khusus berhadapan dengan disrupsi era yang terus berubah. Dan juga kita mengalami adaptasi baru dan kita mengalami hal-hal yang harus memaksa kita untuk selalu beradaptasi. Saya akui itu susah, saya akui itu sulit.
dengan posisi yang saat ini kita yang berjuang banget, bagaimana kelompok rentan yang di bawah itu jauh susah banget. Berdasarkan laporan Human Development Report tahun 2020 yang dirilis oleh United Nations Development Program atau UNDP dengan skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,480 menempatkan Indonesia ada di posisi 121 dari 162 negara. Menurut Angki, butuh kerjasama lintas sektor untuk menghapus kesenjangan di dunia kerja. Irin Wardani, Nabil Haris, Jakarta. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh belasan mobil yang sengaja memblokir akses jalan tol. Ya, hal ini pun menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol Soreang menuju Pasir Koja Bandung. Selengkapnya usai jeda di Good Morning.